Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Jadi konsep besarnya adalah pendapatan nasional. Oke, masuk ke konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Menurut Case and Fair di tahun 1996, pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional diukur dengan GNP, Gross National Product, atau PNB, yaitu pendapatan nasional bruto. Pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Sebelum konsep GNP ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian sulit dipastikan. GNP mengukur dua hal secara bersamaan, yakni total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama satu tahun tertentu. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Sekali lagi, untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan pendapatan nasional, yakni pendapatan produksi atau production approach. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan produksi, yakni pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Masuk ke nomor 2. Metode perhitungan pendapatan nasional. Di Indonesia ada 9 sektor ekonomi yang dihitung, yaitu yang pertama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan atau manufaktur. Dan yang keempat listrik, air, dan gas. Yang kelima bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan telekomunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Serta yang kesembilan, jasa lain-lain. 9 sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sektor primer, yakni pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan dan penggalian. Yang kedua adalah sektor sekunder, yaitu ada industri pengolahan atau manufaktur, listrik, air, dan gas, serta bangunan. Sedangkan sektor tersier ada perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa lain-lain. Ya, sektor tersier, sektor servis, sektor jasa ya, Mas dan Mbak.
mudah-mudahan saya nggak salah. Masalah penghitungan ganda dalam perhitungan GNP yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final product. Sedangkan barang antara intermediate goods tidak diikutsertakan. Contoh, GNP akan memasukkan roti tetapi tidak memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja. Dalam pendekatan arus penghasilan, masalah penghitungan ganda diselesaikan dengan metode nilai tambah. Nilai tambah value added merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Oke, ini ada pembahasan terkait penghitungan GNP dengan metode nilai tambah. Jadi ada 4 kolom. Yang ini tahap produksi. Yang pertama pendapatan penjualan. Yang kedua biaya bahan atau barang antara. Yang tiga adalah nilai tambah, gaji, laba, dan sebagainya. Jadi 3 ini sama dengan 1 dikurangi 2. Jadi untuk contoh gandum 24 dikurangi min 0 jadinya tambah ya, yaitu 24. Kemudian ini mungkin ya, ini kayaknya ada salah, ini harusnya positif mungkin ya, atau plus. Baik, jika di total maka 90 ini nilainya 207 dikurangi 117 gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi 207 penjumlahan dari ini, kemudian min 117 juga penjumlahan dari ini ya Mas dan Mbak ya. GNP merupakan jumlah nilai tambah dari berbagai tahap produksi. Oke, yang berikutnya pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Jadi ada 4 faktor produksi di sini, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian. Dan pendapatan untuk masing-masing faktor produksi adalah upah atau gaji, modalnya adalah bunga, tanah adalah sewa, keahlian adalah laba. Seperti itu ya. Jadi PNB sama dengan upah plus bunga plus sewa plus laba. Kalau ya ini GNP, W atau wage plus I interest tambah R rent plus ini sepertinya P ya, profit gitu. Oke, masuk ke komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya. Gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Dengan metode nilai tambah, penghitungan ganda atas barang antara yang dibeli perusahaan-perusahaan lain bisa dihindari. Pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Contoh pajak tak langsung adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Dan yang berikutnya adalah penyusutan. Penyusutan terhadap barang modal yang terpakai pada tahun tertentu. Oke, ya ini contoh perhitungan GNP suatu negara dari sisi penghasilan atau biaya dalam dolar miliar ya, miliar dolar, million dolar. Maaf, sepertinya billion ya. Kalau pakai dolar. Baik, di sini ada angka ya, penjumlahan ya, dan juga pengurangan. Ya, semoga saya nggak salah. Baik, yang berikutnya adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Ya, 1 tahun ya. Oke, kalau pelaku ekonomi di sini ada 4, konsumen, produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri.
Dan ya, pengeluaran untuk ini adalah konsumen adalah konsumsi atau C, produsen adalah investasi I, pemerintah pengeluaran pemerintah atau G, kemudian sektor luar negeri ekspor dikurangi impor, seperti itu dia, atau X Mas dan Mbak. Jadi PDB sama dengan C plus I plus G plus X gitu ya Mas dan Mbak. Oke, komponen GNP dari sisi produk, rumusnya GNP sama dengan C plus I plus G plus X. Oke, konsumsi C atau C ya, pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud. Investasi atau I, pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa, seperti barang modal, persediaan, dan struktur bangunan ya. Oke, belanja pemerintah atau G, pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Pembelanjaan transfer atau transfer payment seperti jaminan sosial tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian ada ekspor neto atau X, pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing. Ekspor dikurangi pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara, impor. Jadi ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor ya Mas dan Mbak. Oke, ini terkait dengan contoh perhitungan GNP dari sisi produk dolar miliar. Perbedaan GDP dengan GNP. GDP atau PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Contoh, mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford, perusahaan milik Amerika, dari pabrik yang berada di Inggris masuk ke dalam GNP Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Sebaliknya masuk dalam GDP Inggris tetapi tidak masuk dalam GNP Inggris. Sampai saat ini, GNP dan GDP merupakan ukuran produksi nasional yang paling sering digunakan. Oke, ini ya, ada perbandingan antara gross domestic product GDP versus gross national product. Oke, ini ada Indonesia, ada Malaysia. Jadi kalau ada warga negara asing ini ya, di bawahnya ini. Jadi warga negara Indonesia ini menjual sepertinya kepada warga negara asing. Oh, mungkin saya salah. Baik, Indonesia Malaysia ini sama-sama warga negara Indonesia di sini ya. Dan ini warga negara asing, warga negara Malaysia. GNP adalah fokus ke bagian ini ya, kalau saya nggak salah. Oke, masuk ke pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real dihitung dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional nominal. Cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Jadi lebih ada penjelasan lagi. Pendapatan nasional nominal sama dengan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional menurut harga konstan ya. Jadi sekali lagi, pendapatan nasional real sama dengan pendapatan nasional menurut harga konstan.
Oke, ini ada contohnya ya, harga dan kuantitas. Jadi di tahun 2001 harga hotdognya itu $1, kuantitas hotdognya 100, harga hamburgernya 2, kuantitas hamburgernya 50 gitu ya. Nah, pada 2002 naik harga hotdognya dari 1 ke $2, kuantitas hotdognya dari 150, harga hamburgernya 2 sampai 3 ya. Sedangkan kuantitas hamburgernya adalah dari 50 ke 100 untuk tahun 2001 ke 2002 ya. Oke. Perhitungan GDP nominal. Oke, untuk S1 contohnya ya. $1 per hotdog kali 100 hotdog tambah $2 per hamburger kali 50 hamburger sehingga dapatnya adalah $200 ya. Nah, masuk ke perhitungan GDP real tahun dasar 2001. Di tahun 2001 $1 per hotdog kali 100 hotdog ditambah $2 per hamburger kali 50 hamburger sama dengan $200. Sedangkan 2002 $1 per hotdog sama dengan 150 hotdog plus S2 per hamburger plus 100 hamburger, yakni jadinya $350 ya. Seperti itu. Kemudian ini masuk ke perhitungan deflator GDP. Perhitungan deflator GDP. Jadi tahun 2001 karena ini base year ya. Jadi $200 dibagi $200 kali 100 yaitu dapat nilai 100. Kemudian 2002 itu adalah 600 dibagi dengan $350 sama kali 100 sama dengan 171. Kemudian ini yang tahun 2003 perhitungan deflator GDP memperlihatkan 1.200 dibagi 500 dikalikan 100 sama dengan 240. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, deflator GDP. Deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP real. Deflator GDP mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Jadi kalau dihitung memakai rumus, deflator GDP sama dengan GDP nominal per GDP real kali 100. Kesimpulan, GDP nominal merefleksikan baik harga barang dan jasa maupun kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Sedangkan GDP real hanya merefleksikan kuantitas yang diproduksi. Sedangkan deflator GDP merefleksikan harga barang dan jasa, bukan kuantitas yang diproduksi. Oke, pertumbuhan ekonomi GT ya. Pertumbuhan GT sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke T, YRT sama dengan pendapatan nasional real tahun ke T, YRTU. Maaf, saya ulangi. YRT minus 1 sama dengan pendapatan nasional real tahun ke T-1 ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya T adalah 2020 maka T-1 adalah menjelaskan terkait dengan 2019. Oke, GT sama dengan YRT dikurangi YRT minus 1 dalam kurung ya. Jadi dikuranginya dihitung dulu dibagi dengan YRT minus 1 kali 100. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, berikut adalah GDP nominal Indonesia dari tahun ke tahun. Agak lama ya, mulai dari 2000 hingga 2004. Oke, ya
Sekali lagi ini adalah terkait dengan GDP nominal Indonesia. Ini terkait dengan GDP real Indonesia. Baik, masuk ke indeks harga konsumen IHK CPI adalah suatu ukuran perubahan rata-rata keseluruhan biaya hidup pembelian barang dan jasa oleh konsumen dari waktu ke waktu. Yang menghitung IHK adalah Biro Pusat Statistik atau BPS ya. Perhitungan IHK ada 4 poin, ada beberapa poin. Yang pertama, tetapkan isi keranjang. Barang apa saja yang paling penting bagi konsumen, tentukan bobotnya. Yang kedua, tetapkan harga. Yang ketiga, hitung harga atau biaya isi keranjang. Yang keempat, pilih tahun dasar dan hitung indeksnya. Ya, ini contoh langkah 1, menetapkan jenis barang rata-rata yang dibeli konsumen. Contoh 40 kg beras dan 10 kg gula, seperti itu ya. Langkah kedua, ketahui harga masing-masing. Langkah ketiga, hitung biaya keranjang belanjaan. Dan yang langkah keempat, pilih tahun dasar 2001, hitung IHK setiap tahun. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, jadi laju inflasi sama dengan IHK-T dikurangi IHK-T-1 dibagi dengan IHK-T-1 kali 100. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, PDB dan distribusi pendapatan indikator kemakmuran ya. Bukan besarnya PDB atau PDB per kapita, tapi merata adalah bentuk keadilan ya. Jadi indikator kemakmuran saya ralat, bukan besarnya PDB atau PDB, bukan besarnya PDB atau PDB per kapita. Merata identik dengan keadilan ya. Merata jika setiap individu mendapatkan bagian yang sama. Untuk mengukur tingkat ketimpangan bisa menggunakan Lorenz curve serta Gini koefisien. Oke, ini adalah kurva Lorenz atau Lorenz curve ya. Oke, kalau ini adalah pembahasan terkait dengan koefisien Gini. Oke, ini ada beberapa soal ya. Mungkin mau dicoba. Mas dan Mbak mungkin mau mencobanya. Dan ini ya sudah ada jawabannya ya Mas dan Mbak ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.